Dan kita lanjutkan dengan kabar masih mengenai ledakan terjadi di Situbondo. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait ledakan di Situbondo, kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul. Selamat petang Pak Iskandar. Selamat petang Mbak Sinda, Mas Disi. Iya, Pak Iskandar, bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya yang terjadi di Situbondo sampai akhirnya ada 2 warga sipil meninggal dan 4 orang mengalami luka-luka, Pak? Jadi begini ya untuk pemirsa TV One ya. Jadi kita sampaikan yang pertama sekali ya, TNI turut berduka cita dan sangat prihatin akan kejadian ini, khususnya almarhum Pak Syukur dengan Pak Untung ya, khususnya yang 2, yang lainnya ini luka, kita juga sangat prihatin. Namun kita ingin menyampaikan kronologis kejadian ya. Data yang kita peroleh dari Kolat Komando Latihan Tempur yang ada di Situbondo, pada saat tadi pagi, mulai dari jam 7 pagi, itu tim demolisi bekerja untuk mensterilkan daerah penembakan peluru tajam yang dilaksanakan tadi kemarin, di mana darat, laut, udara melaksanakan penembakan peluru-peluru tajam. Ada kemungkinan bom atau peluru tajam yang tidak meledak. Itu daerah penembakan itu kurang lebih 1 kilometer ya, radiusnya 1 kilometer ya. Nah, itu sesuai dengan standar operasi prosedur kita. Setelah ada latihan gabungan menggunakan peluru tajam, itu selalu ditindaklanjuti dengan tim demolisi untuk sterilisasi daerah ya. Siapapun tidak boleh masuk. Makanya tadi ada dikatakan warga itu dipekerjakan di sana, tentunya akan kita dalami nantinya. Kita akan dalami apakah memang seperti ini, apakah bagaimana. Kita akan tanyakan kepada komando latihan tempur di sana nantinya. Nah, selanjutnya, pada saat tim demolisi bekerja mulai dari jam 7 pagi tadi, kurang lebih baru bekerja. Mereka bertanggung jawab dengan 1 kilometer tadi, begitu steril baru mereka laporkan kepada pimpinan bahwa ini sudah selesai. Namun baru mereka bekerja 2 jam, kurang lebih jam 9 ada suara ledakan. Ada suara ledakan, tim demolisi tadi buru-buru ke suara ledakan, kurang lebih 300 meter dari lokasi mereka. Begitu dilihat sudah ada korban tadi almarhum Syukur. Itu yang pertama, kalau almarhum Untung di perjalanan meninggal. Nah, ini data yang kita peroleh dari lapangan. Namun tentunya ada selisih pendapat tadi, akan kita dalami supaya tidak ada kejadian, katakanlah TNI membenarkan situasi itu, ataupun ada orang-orang tertentu untuk menyudutkan TNI. Ini yang kita tidak inginkan. Tapi Anda dapat informasi apakah betul yang tadi pernyataan dari salah satu korban bahwa tidak ada seorang marinir gitu, anggota marinir yang menyuruh warga sipil untuk membersihkan tempat latihan tempur itu, Pak? Sesuai aturan, itu tidak boleh orang sipil masuk di situ. Sesuai aturan, SOP kita tidak boleh. Tentunya kalau ada pengakuan seperti itu, kita akan membuat tim investigasi, mencari apa benar seperti itu. Nah, ini yang kita sampaikan. Yang kita ingin ketahui juga bahwa apakah memang ada sosialisasi atau memberikan informasi terkait apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga sipil ketika latihan gabungan ini dilakukan sesudah dan sebelum. Ini saya sampaikan kepada seluruh pemirsa TV One ya, atau seluruh yang lagi melihat TV One ini. Jadi sebelum puncaknya Latgab TNI Hari H yang dihadiri oleh Panglima tertinggi kita, itu sudah ada latihan parsial kita, ya, ada L3, latihan parsial kita, mengerjakan seperti apa yang dikerjakan pada hari H. Sosialisasi sudah dilaksanakan kepada seluruh penduduk, kepada RT, RW, lurah, dan warga-warga semuanya, agar benar-benar menjauhi daerah latihan ini. Jangan ada sekali-sekali yang masuk. Itu sudah kita sosialisasikan kemana-mana, mulai dari teritorial kita di sana semuanya. Namun, tapi masih kejadian gini. Dan selanjutnya untuk kita kasih tahu bahwa kepada almarhum Syukur dan almarhum Untung kita memberi santunan lah, keprihatinan kita. Kita memberi santunan dan juga memberi bantuan kepada anaknya masih kecil. Kita berikan bantuan sekolah sampai dengan SD nantinya. Iya. Untuk yang luka-luka Pak Iskandar, kalau tadi Anda katakan yang meninggal diberi santunan, bagaimana dengan 4 korban lain? Yang luka-luka ini sedang berproses semuanya.
tadi saya sudah ini juga berkoordinasi atau bertelepon dengan Panglima Armada Timur, Laksamana Agung. Semuanya ini akan diperhatikan semuanya, demikian Pak. Baik, Pak Iskandar, kita telah terhubung dengan salah satu korban dari 4 korban, ada satu korban, Pak Sunar di ujung telepon, yang mungkin nanti Pak Iskandar juga bisa banyak bertanya mengenai kejadian yang terjadi di Situbondo. Selamat petang, Pak Sunar. Ini di mana tadi yang korban? Halo, Pak Sunar. Ya, selamat petang Pak Sunar. Ya, nanti kita akan kembali menghubungi Pak Sunar, mungkin ada komunikasi yang kurang lancar dengan Sunar. Pak Is, kalau kita lihat dalam latihan ini memang daerahnya itu khusus untuk latihan tempur dan bisa digunakan, atau aktivitas warga sipil sekitar bisa mempergunakan, misalkan bertanam gitu dan lain-lain. Seperti apa sih Pak Is? Jadi khusus untuk di pusat latihan tempur marinir yang di Karangteko ini daerahnya sekian puluh hektar ya, sekian ratus hektar. Ini memang daerah tertutup. Jadi ini memang dibatasin dengan pelang. Ada bertulisan merah itu, saya sudah sering lihat daerah ini, itu ditulis itu, daerah terlarang pusat latihan tempur, dilarang Berarti masuk. warga sipil pun tidak diperbolehkan masuk ke daerah steril ya Pak Is ya? Sebenarnya tidak boleh, apalagi yang dikaitkan dengan tadi, puncaknya menggunakan peluru tajam, Baik. hanya tim demolisi yang boleh masuk. Kita aja tidak boleh masuk ke radius daerah penembakan itu, nggak boleh masuk Pak. Baik, Pak Is, kita akan bertanya kepada Pak Sunar apa yang membuat akhirnya Sunar dan kelima kawannya masuk ke dalam tempat latihan tempur kemarin. Selamat petang Pak Sunar, bisa dengar saya dengan Divi? Pak Ya. Sunar? Selamat petang. Selamat petang Mas Sunar. Halo Pak Sunar? Ya, kita akan terus mencoba menghubungi Pak Sunar karena kita ingin mengetahui apa yang membuat Sunar dengan beberapa temannya akhirnya masuk ke dalam tempat latihan peperangan yang tidak boleh diizinkan untuk warga sipil masuk ke sana. Kita kembali ke Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar. Iya. Halo, Pak, kalau tadi Anda katakan ini tempat yang steril begitu, seharusnya kan warga sipil pun sudah mengetahui karena ini adalah tempat yang biasa digunakan untuk latihan begitu ya Pak. Sejauh ini, apakah memang pengamanan di sana setiap harinya atau setelah pasca terjadinya latihan tempur kemarin ada keamanan yang terus bekerja selama 24 jam atau seperti apa Pak? Oh iya, jadi yang namanya ini akan dilaksanakan menggunakan peluru tajam. Kan di situ kita udah sampaikan. Latgab ini kita menggunakan peluru tajam agar dihindari seluruh daerah-daerah yang sudah terlarang, ya, atau daerah pusat latihan tempur ini agar semua menjauh. Bahkan yang radius berapa kilometer juga dari kita itu kita sampaikan ya melalui Babinsa TNI kita agar mereka menghentikan pekerjaan dulu sementara. Bahkan kita memberi perhatian ke mereka semuanya supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini selalu kita kerjakan seperti ini Mbak. Yang seperti saya katakan juga tadi, semua ini sudah disosialisasikan dengan baik berulang kali. Kenapa? Latihan tempur dengan menggunakan peluru tajam ini itu kita latihkan kok Mbak. Ada istilahnya itu TFG ya, Tactical Floor Game. Itu kita laksanakan di Jakarta ini Mbak, di Cilodong ya. Disampaikan oleh Panglima TNI juga. Bagaimana teritorial mensosialisasikan pada saat akan dilaksanakan. Semua itu tahapan-tahapan itu sudah kita kerjakan semua. Baik. Ya. Itu check and recheck baru kita mainkan seperti ini Mbak. Ya. Namun ya kalau memang masih ada kejadian seperti ini, ya kita manusia biasa. Tadi kita katakan kita sangat prihatin, turut berduka cita. Mudah-mudahan ke depan bisa kita evaluasi agar lebih baik lagi. Baik, Pak kita akan sapa terlebih dahulu salah satu korban di sana di Situbondo, ada Mas Sunar. Mas Sunar, ya selamat petang Mas Sunar. Ya. Ya, bagaimana kondisi Anda saat ini, Mas Sunar? Ya masih agak gini dah kondisinya, tidak bisa jalan masih. Apa yang bagian tubuh Anda yang terluka, Mas Sunar? Ya tangan kanan ini ya, bagian di kanan, tubuh kanan. Mas Sunar, bisa diceritakan bagaimana kronologis pada saat itu ketika ledakan itu terjadi, Mas Sunar, bisa diceritakan kepada kami? Ya waktu saya kerja itu sempat tahu megang bom itu, yang Pak Syukurnya itu meninggal itu. Ya terus waktu itu waktu dia megang bom saya sempat lari ya.
udah ketakutan. Ya. Pak Tapi ternyata Syukur kena ini, juga. Pak Syukur tetangga Pak Sunar atau seperti apa hubungannya, Ya Pak? ini tetangga yang meninggal Pak Untung ini tetangga dekat. Ya dekat juga tapi rumahnya agak jauh kalau Pak Syukurnya. Ya. Mas Sunar, pada saat Ya. terjadinya ledakan, Anda jaraknya berapa jauh dari posisi ledakan? Sekitar hampir 20 meteran itu. 20 meter. Pak Sunar masuk ke kurang sana lebih. mau apa sih selain disuruh Pak Syukur gitu? Mau Ya cari saya itu apa kan di dalam kerja sana? kan. Ya saya kerja. Kerja. Disuruh bongkar yang tidak kena letusan itu kan. Siapa yang suruh Pak Sunar untuk Ya membongkar Pak bekas Syukurnya, letusan? Pak Syukur. Pak Syukur. Dan Anda juga dapat informasi Pak Syukur pun diminta bantuan untuk membersihkan bekas-bekas target itu ya? Ya sekitaran orang 6 itu. Kalau yang nyari lempeng-lempengannya ya banyak itu, tapi jauh. Kalau yang kerja yang pastinya yang bongkar orang 6. Jadi Anda Pak Anda juga mencari untuk membongkar ya, bukan untuk mencari lempengan ya? Iya, saya akan disuruh itu. Baik. Syukurnya. Mas Sunar, apakah Anda tahu Disuruh. Pak Syukur itu diminta bantuan oleh siapa, Mas Sunar? Diminta bantuannya. Kira-kira ya kurang tahu. Kalau nggak ada yang nyuruh nggak mungkin berani bongkar gitu kan. Pak Syukur nggak bilang ya disuruh sama siapa sampai akhirnya kita Ya masuk ke dalam yang nggak ngerti saya. Yang penting kerja saya. kerja. Dijanjikan uang bayaran nggak Pak Sunar kalau Sekitar dapat berapa 50 lempengan? katanya. 50.000 untuk semua lempengan atau beberapa lempengan? Ya harian saya. Harian. Nanti kalau ada lempengan kecilnya disuruh jual, gitu, dapat sedikit. Itu kan sering dibuat tempat latihan ya Pak Sunar. Pak Sunar sering ke sana nggak, ke dalam sana? Ya itu saya yang masang itu kemarin itu. Baik Mas Sunar, terima kasih atas perbincangannya. Ya. Mungkin Pak Iskandar bisa menyampaikan sesuatu langsung terhadap salah satu korban, Mas Sunar, Pak Is. Halo Pak Is. Pak Iskandar. Iya, halo gimana Mbak? Ya. Iya. Halo. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada salah satu korban. Tadi telah kita berbincang terkait kronologis. dan Jadi apa kita mau motivasi warga menyampaikan Mas gini ya, kita ya turut berduka dengan temannya Pak Sunar tadi, Pak Syukur, dan kita sangat prihatin akan kejadian ini. Mudah-mudahan ke depan ya tidak akan terjadi seperti ini lagi. Namun bukan membela diri TNI, cuman yang kita sangat sayangkan semuanya menyebutkan nama almarhum Pak Syukur, bahwa semua diinstruksikan atau diperintah oleh Pak Syukur. Jadi kita bingung nih jadinya mau mengklarifikasi kemana ini, karena orangnya udah pada meninggal kan. Ya jadi mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi lah, demikian yang perlu kita sampaikan. Kita akan evaluasi semuanya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Syukur untuk waktunya. Selamat petang. Semoga Anda cepat sembuh ya Pak ya. Ya. Ya, terima kasih juga Pak Iskandar atas waktunya. Selamat petang. Ya, selamat Terima petang, kasih Mas. Mbak. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Kita